Oke, hari ini kita mau bahas tentang design research. Masih ada yang belum bergabung meeting ya? Sebelum ya udah nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Oke, tadi kalian udah baca 2 artikel yang saya minta kalian baca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada masalah dengan 2 bacaan itu? Ada yang mungkin belum dimengerti? Nggak ada, diem semua? Nggak ada masalah berarti? Baiklah. Ibu, saya maaf Kenapa? mau tanya, boleh Bu? Boleh. Yang HLT, yang the hypothetical training trajector, itu cara menyusunnya gimana ya Bu untuk yang penelitian DR ini? Oke. Saya simpan dulu ya pertanyaannya. Nanti kita bahas. Iya. Baik. Satu pertanyaan tentang HLT. Oke. Sekarang saya mau bahas dulu tentang design research. Jadi nanti kalau misalkan dari presentasi saya kemudian saya pengen Anda juga reflect back ya untuk yang tadi dibaca gitu. Mungkin ada hal-hal yang tadi Anda baca terus belum paham, mungkin nanti saya bahas dan Anda menjadi lebih paham, atau justru kebalikannya. Ternyata yang saya jelaskan beda dengan apa yang Anda pahami gitu ya. Jadi tolong perhatikan betul-betul, dan jika ada keraguan-raguan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ya. Saya sangat terbuka dalam diskusi. Oke? Jadi design research ya. Sebenarnya design research ada banyak nama yang orang pakai untuk design research. Ada yang pakai design research, ada yang bilang design based research, ada yang bilang developmental research, development research, educational design research, apalagi macam-macam ya. Tapi intinya dari nama-nama ini yang jelas adalah di dalamnya itu ada unsur desain. Ada unsur desain atau merancang. Apa yang dirancang? Yang dirancang bisa aktivitas pembelajaran, bisa mendesain soal-soal, bisa juga mendesain alat bantu belajar, anything gitu ya. Jadi memang design research itu ada kemiripan dengan penelitian pengembangan. Oh ya, waktu sama Bu Pinta sebelumnya udah belajar R&D. Research and Development udah atau belum? Sudah Bu, sudah Udah, ya? tapi saat itu hanya kelompok aja Bu Pintanya
nggak masuk ke room meet-nya, nggak masuk ke room Teams-nya. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi design research dan R&D ada kemiripan tapi juga ada perbedaan gitu. Nanti saya sampaikan ya. Oke, itu tadi ya, design research. Jadi kalau misalkan Anda baca paper atau Anda Google design research, mungkin Anda akan menemukan beragam nama yang berbeda. Mungkin Anda akan baca paper, terus oh ternyata metode penelitiannya adalah developmental research gitu ya. Nah, ini adalah nama lain dari design research. Tapi nanti mungkin prosedur atau proses-proses tahap-tahap pekerjaannya agak sedikit berbeda juga, tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi tolong pahami dulu bahwa terdapat perbedaan penamaan research ini dan mungkin perbedaan tahap-tahap pelaksanaannya. Nah, saya sangat menganjurkan Anda semua untuk bijaksana dalam memahami ini. Jadi, jika Anda baca paper gitu ya, ternyata dia mengklaim melakukannya dengan design research, tetapi mungkin tahapannya berbeda dengan design research yang Anda tahu. Nah, bukan berarti apa yang dilakukan orang tersebut salah gitu ya. Tetapi memang ada banyak format dan bentuk design research. Yang kita pelajari hari ini yang sudah dilakukan di UNJ adalah hanya salah satu format saja, gitu ya. Bukan berarti yang lain itu salah, tidak. Tapi pahami bahwa ada perbedaan. Dan nggak masalah, beda-beda itu nggak masalah, gitu ya. Anda boleh mengkritisi, oh desain research yang di paper ini rasanya kurang lengkap karena tidak ada HLT-nya gitu. Silakan saja kalau mau mengkritisi yang ilmiah gitu ya. Gunakan argumen-argumen yang ilmiah, begitu. Jadi be critical ya. Oke. Nah sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah design research yang spesifik, yang kalau tadi Anda baca di chapter 4 yang buku di UPI itu, ya, yang buku dari UPI, dikatakan bahwa di sana menyebutkannya design based research yang diadopsi dari Utrecht ya, Utrecht University. Nah, itu juga yang kita pakai di UNJ, design research kita. Ya, kalau di kita namakan design research. Kalau di UPI, mereka juga punya namanya didactical design research. Nah, itu beda lagi tuh ya. Jadi pahami ada berbagai macam aliran dan perbedaan dalam design research. Nah, design research yang mau saya bahas kali ini adalah design research yang berakar dari Utrecht, Belanda. Oke. Jadi pertama kali saya kenal design research itu waktu saya S2 di Utrecht gitu. Waktu itu tesisnya memang diarahkan untuk dengan design research. Dan kebetulan di sana memang banyak pakar-pakar ahli-ahli design research dan penelitian-penelitian yang dikembangkan di sana memang menggunakan tradisi design research pada saat itu, gitu ya. Tujuan design research pada saat itu, kenapa mereka memilih design research? Karena di sana di Utrecht, gitu ya, di Freudenthal Institute itu adalah institut pengembangan RME waktu itu ya, sampai sekarang juga masih. Jadi mereka banyak mengembangkan aktivitas-aktivitas pembelajaran matematika, alat peraga, software, soal-soal, whatever it is untuk keperluan RME. Jadi perangkat-perangkat pembelajaran yang menunjang pembelajaran RME. Jadi untuk mengembangkan itu mereka butuh sebuah metode penelitian gitu, dan metode penelitian yang dilakukan di sana adalah design research. Jadi tujuan design research itu sebetulnya untuk mengembangkan aktivitas, alat peraga, alat bantu dan lain-lain. Tetapi bukan sekedar alat bantunya gitu, tetapi lebih dalam, lebih jauh lagi dalam sebuah teori gitu ya. Jadi di pengembangan alat bantu ajar, aktivitas-aktivitas belajar itu tujuan besarnya adalah untuk mendukung teori RME, Realistic Mathematics Education. Jadi kenapa dikatakan bahwa tujuannya adalah to develop local instructional theory
Jadi nggak semata-mata mengembangkan misalkan alat peraga apa gitu. Enggak, tetapi alat peraga itu yang dikembangkan nanti itu bagaimana menggunakannya, terus ketika anak menggunakan itu bagaimana dia belajar, hal-hal apa saja yang dilakukan ketika anak menggunakan itu, apakah ada miskonsepsi atau kesulitan atau kesalahan ketika anak menggunakan itu gitu loh ya. Jadi itu juga menjadi cakupan desain research, makanya itu menjadi sebuah local instructional theory. Nah, local instructional theory itu apa? Itu adalah teori pembelajaran lokal. Lokal di sini adalah maksudnya teori pembelajaran yang berdasarkan penelitian yang lokal, yaitu misalkan ini untuk mengajarkan topik penjumlahan. Ya udah, jadi teori itu untuk topik penjumlahan sifatnya lokal gitu loh. Terbatas di topik penjumlahan. Jadi teori itu nggak tepat kalau kamu pakai untuk mengajarkan penjumlahan di sini kan penjumlahan bilangan bulat gitu ya. Nanti kamu mau gunakan itu untuk penjumlahan pecahan, ya pasti beda gitu ya. Mungkin kamu bisa berpikir mungkin konsep dasar penjumlahannya mungkin bisa sama gitu, bisa dipahami, tetapi penjumlahan bilangan bulat dan penjumlahan pecahan akan berbeda gitu. Makanya disebut lokal. Jadi karena itu hanya untuk topik spesifik, dan kadang-kadang lokal itu juga diartikan untuk kondisi tertentu, kondisi kelas itu gitu loh, kondisi kelas itu untuk menggunakan alat khusus alat itu gitu loh. Makanya sifatnya sangat-sangat lokal. Dan kemudian tujuan yang kedua adalah to test hypothetical learning trajectory, untuk menguji HLT. Nanti kita bahas itu HLT apa ya, jadi kalau di DR kita bikin HLT, hypothetical learning trajectory, hipotesis. Kalau di penelitian kan ada hipotesis ya. Nah, di DR juga ada hipotesis. Hipotesisnya berupa apa? Hipotesisnya berupa learning trajectory. Learning trajectory itu jalur belajar. Hipotesis lintasan belajar. Jadi kalau orang belajar itu sebentar. Ya. Apa tadi, HLT ya? Jadi kalau kita penelitian kita umumnya punya hipotesis ya. Di DR hipotesisnya itu berupa lintasan belajar. Lintasan belajar itu adalah bagaimana anak bisa dari titik awal menuju tujuan pembelajaran. Titik awal itu apa? Titik awal itu adalah kemampuan anak saat ini. Saat ini siswa saya udah bisa apa aja gitu. Dan tujuan pembelajarannya apa? Misalkan saya mau mengajarkan tentang penjumlahan pecahan. Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa melakukan operasi penjumlahan pecahan. Titik awalnya di mana? Titik awalnya satu, anak sudah tahu apa dulu? Sudah tahu konsep pecahan, anak sudah tahu pecahan senilai gitu kan? Nah, kalau anak belum tahu pecahan senilai, gimana mau melakukan penjumlahan pecahan gitu loh. Jadi kamu harus identifikasi dulu titik awalnya. Kalau anaknya belum tahu tentang pecahan senilai, berarti ajarkan itu dulu gitu ya. Jadi learning trajectories itu tidak selamanya mulus lurus gitu ya, ibaratnya garis lurus, enggak, tapi itu bisa menjadi berkelok-kelok, muter-muter kayak benang kusut gitu. Karena ada proses ya. Jadi nggak mulus. Dan bisa juga tujuannya berupa hal-hal yang lain gitu. Tetapi umumnya dua hal ini yang menjadi tujuan dari design research. Nah, karakteristik design research ada di buku yang chapter 4 itu ada banyak ya. Ada guided reinvention. Guided reinvention sih. Apa tuh tadi?
Sorry, saya ketuker. Soalnya habis ngajar PMRI sebelum ini. Ada ya, anyway, kamu bisa baca sendiri. Tapi intinya buat saya yang utama ini 3 ya, yang membedakannya dengan beberapa penelitian yang lain. Yang pertama intervensi. Jadi ada kita sebagai peneliti itu sangat fleksibel dan sangat dimungkinkan untuk melakukan intervensi on the spot and in the moment gitu. Jadi kalau misalkan Anda seorang guru terus melakukan DR, terus Anda lagi teaching eksperimen, lagi ngajar, terus pada saat itu tiba-tiba suasana berubah sehingga Anda harus melakukan intervensi, berubah dari rencana awal, boleh. Kalau Anda yang menjadi gurunya, gitu ya. Tapi kalau Anda cuma sebagai peneliti, ya cuma sebagai peneliti, terus on the spot berubah, terus agak sulit gitu ya kalau kamu mengubah pembelajaran saat itu, karena berubahnya pasti guru yang melakukan perubahan itu gitu loh ya, agak sulit kalau kamu cuma sebagai peneliti. Tapi kalau kamu peneliti dan gurunya juga, itu bisa. Terus model intervensi yang kedua itu adalah dengan adanya microcyclic. Jadi nanti kita bahas microcyclic. Jadi intervensinya itu bisa dilakukan misalkan gini. Di HLT kita udah buat rancangan untuk 4 kali pembelajaran, 4 kali pertemuan. Pertemuan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, terus hari pertama nih pertemuan 1. Ya kan, udah selesai pertemuan 1, kita lihat tuh tadi, oh prosesnya gini. Tapi ada bagian-bagian yang belum tercapai misalkan gitu. Jadi sehingga di pertemuan 2 yang sudah kita rancang sebelumnya itu harus ada modifikasi gitu ya. Supaya pertemuan 2 dan pertemuan 1 itu nggak lompat gitu, karena misalkan ada hal-hal yang tidak tercapai di pertemuan 1 itu gitu. Itu diperbolehkan. Jadi itu yang disebut intervensi di sini ya. Jadi Anda boleh mengubah rencana yang Anda buat di awal sesuai dengan kebutuhan kelas pada saat itu gitu. Yang kedua adalah perspektif dan reflektif. Perspektif itu desain research itu melihat ke depan. Jadi ketika kita dalam tahap merancang, dalam tahap desain, kita berpikir perspektif, kita berpikir ke depan. Nanti anak-anak belajarnya kayak gimana ya, pakai alat peraga apa ya, terus soalnya seperti apa ya, dan lain-lain. Kita berpikirnya ke depan. Terus anak-anak akan mengalami kesulitan apa ya, dan bagaimana saya bisa ngebantu mereka mengatasi kesulitan mereka tersebut. Dan yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini adalah ketika nanti di retrospektif analisis gitu ya, kita berpikir balik, oh tadi proses pembelajarannya begini, bandingkan dengan perencanaan di awal. Kenapa anak jawabannya begini ya? Apakah soalnya kurang tepat? Apakah bahasa yang digunakan kurang tepat? Ataukah gimana gitu? Jadi ada berpikir ke depan dan ada berpikir ke belakang, makanya namanya penggabungan perspektif dan reflektif. Nanti di design research itu ada retrospektif analisis gitu ya. Dan yang ketiga adalah prosesnya siklus. Dia berlangsung siklus berulang-ulang gitu. Jadi bisa diulangi. Nah, kalau tadi saya bilang tujuan desain research itu lokal instructional theory. Teorinya bersifat lokal, bersifat sangat-sangat sempit di situ aja gitu kan. Tetapi kalau proses itu diulangi berkali-kali, misalkan di kelas Anda nih hari semester ini melakukan ini, terus tahun depan Anda ngajar lagi tuh di kelas masih di kelas misalkan sekarang kelas 8, besok masih di kelas 8 lagi tahun depannya, terus Anda coba lagi gitu kan, dan makin lama kan makin ada perbaikan. Jadi nanti itu akan menghasilkan local instructional theory yang makin kuat gitu loh ya. Dan belum lagi kalau misalkan desain Anda dipakai oleh orang lain, dicobakan di kelas lain gitu, terus hasilnya bagaimana gitu kan. Nah, itu adalah siklus tadi, proses siklus tadi. Jadi siklus itu adalah siklus dari 3 fase desain research ini.
Jadi tahap-tahapan melakukan desain research ada 3, preparation and design atau biasa disebut thought eksperimen. Jadi ini adalah persiapan dan desainnya, di mana peneliti melakukan proses designing itu. Jadi merancang pembelajaran, merancang soal atau apa ya, alat-alat perangkat pembelajaran gitu ya. Nah, bedanya dengan DR, gitu, bedanya dengan R&D. Kalau R&D itu cuma merancang alatnya. Saya mau bikin buku, saya mau bikin modul, saya mau bikin software, whatever gitu ya. Jadi fokusnya itu kepada produk gitu. Sementara di DR fokusnya itu kepada bagaimana anak menggunakan alat itu nanti gitu. Jadi kalau misalkan kamu merancang sebuah worksheet gitu ya, alat peraga, LKS worksheet gitu ya. Jadi apa yang harus ada di dalam worksheet itu, soal-soalnya apa? Kenapa soalnya seperti itu? Gimana caranya bikin soal supaya anak bisa paham konsep ini gitu loh. Soal seperti apa yang tepat gitu. Jadi itu yang difikirkan, makanya disebut thought eksperimen, eksperimen yang masih dalam pikiran gitu ya, eksperimen yang masih difikirkan. Jadi ketika Anda merancang, Anda membayangkan bagaimana si anak nanti menggunakannya, hasil pekerjaannya nanti bagaimana, apakah ada kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang mungkin muncul itu seperti apa, terus bagaimana menghindarinya, bagaimana membantunya, gitu loh. Jadi itu yang difikirkan di proses desain. Udah nih. Nah, dalam membuat proses desain itu nanti di sini ada HLT. Jadi HLT ini adanya di satu sini ya. Oke, nanti kita bahas ini. Nah, yang kedua teaching eksperimen. Teaching eksperimen ini dari tadi desainnya udah dapat, HLT-nya udah dapat, kita masuk kelas, kita uji coba. Dari uji coba itu kita dapat data kan, kita punya data, hasil kerja siswa, jawaban siswa, terus kita lihat, kita retrospektif analisis. Nah, proses ini berulang-ulang menjadi siklus. Oke, di preparation and design ini ya, HLT. Jadi di preparation and design kita membuat HLT, Hypothetical Learning Trajectory. Ada tiga unsur ya di HLT. Kalau tadi ada yang nanya bagaimana membuat HLT gitu kan. Jadi unsur yang pertama learning objective, tujuan pembelajaran. Kamu mau membawa anak itu kemana? Kamu pengen anak itu bisa apa? Itu tujuan pembelajarannya. Ditetapkan dulu gitu tujuan pembelajarannya. Dan kenali dulu starting point-nya di mana. Anak-anak saat ini sudah bisa apa? Modelnya mereka tuh apa sih? Karena itu yang akan Anda pakai untuk nanti merancang learning activities-nya. Oke? Itu dulu. Satu, cari tahu dulu starting point mereka dan tetapkan learning objective-nya ya, tujuan pembelajarannya. Kedua, buatlah learning activities-nya. Nah, ini saya tidak batasi untuk tidak terbatas hanya activities ya. Walaupun di sini istilahnya dipakai activities, tapi di dalamnya bisa sangat beragam. Jadi ketika Anda merancang aktivitas pembelajaran, di situ akan ada soal-soal, di situ akan ada worksheet, di situ akan ada alat peraga, di situ akan ada alat bantu yang lainnya gitu ya. Jadi learning activities ini mohon dipahami, ini ada sebuah konsep yang besar yang di dalamnya bisa mencakup berbagai macam alat bantu ajar gitu ya. Jadi di learning activities ini kamu mau melakukan apa gitu. Misalkan untuk mengajarkan penjumlahan pecahan. Kamu mau pakai apa nih? Mau pakai alat bantunya apa?
pakai model arsiran atau model garis bilangan atau gimana gitu. Jadi kamu pikirkan tuh. Terus butuh berapa kali pertemuan supaya bisa sampai mencapai tujuan itu gitu. Dan yang ketiga adalah hypothesis of the learning process. Jadi ini hipotesa dari proses pembelajarannya. Jadi ketika kamu buat aktivitas pembelajaran, learning activities, kamu pikirkan di situ. Aktivitas pertama, misalkan permainan apa gitu ya. Kamu pikirkan di situ. Ketika anak bermain ini, konsep matematika yang mereka pelajari apa? Ketika anak bermain ini, diskusi yang mungkin muncul dalam kelompok siswa itu seperti apa? Ketika anak bermain ini, apakah ada kemungkinan miskonsepsi di situ? Apakah ada kemungkinan anak mengalami kesulitan di situ? Itu Anda identifikasi itu semua gitu ya. Nah, kalau udah diidentifikasi, kamu antisipasi. Jadi kamu mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin muncul di kelas. Gitu. Kalau misalkan Anda udah identifikasi ini anak ada kemungkinan anak mengalami kesulitan seperti ini gitu kan. Nah, kalau kamu udah bisa tahu, berarti kamu bisa antisipasi. Berarti untuk membantu mereka ketika menghadapi kesulitan itu gimana caranya gitu. Nanti mungkin bentuknya LKS-nya dibuat lebih detail lagi misalkan, atau perintahnya dibuat lebih detail lagi gitu. Jadi hipotesis-hipotesis itu ngebantu Anda dalam mendesain dan membantu Anda untuk membayangkan bagaimana proses pembelajarannya itu nanti akan terjadi sehingga sampai kepada tujuan yang Anda tetapkan tadi. Itu ya. Itu HLT. Nah, kemudian kita ke teaching eksperimen. Udah punya HLT nih. Oke, siap, kita ke kelas. Kita mau coba tuh aktivitas-aktivitas yang tadi udah kita rancang ya kan. Makanya di teaching eksperimen itu disebut menguji HLT. Karena kita tadi punya hipotesis, oh kalau anak mengerjakan aktivitas ini maka dia akan belajar A, B, C, D gitu ya. Akan menggunakan strategi model matematika A, B, C, D gitu kan. Itu di HLT. Nah, di teaching eksperimen dicoba tuh, oh benar nggak itu terjadi? Apakah betul anak menggunakan model A, B, C, D tadi? Atau justru yang berbeda yang terjadi? Nah, itu namanya testing HLT. Nah, ketika itu kita mengambil data, mengumpulkan data di situ. Datanya berupa apa? Datanya bisa berupa observasi pembelajaran. Misalkan pada saat pembelajaran berlangsung kamu pasang video. Kemudian bisa juga berupa lembar kerja siswa gitu. Jawaban siswa kamu kumpulkan. Jadi ketika anak bekerja, coret-coretannya, jawabannya, strategi matematikanya itu yang kamu nanti analisa. Oh, ketika dikasih instruksi soal A gitu ya. Oh, ternyata anak cara berpikirnya seperti apa, menggunakan model matematika apa gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan HLT yang Anda rancang di awal atau berbeda? Nah, di situ nanti kita dilakukannya di retrospective analysis, membandingkan HLT dengan actual learning. Jadi HLT kan tadi masih hipotesis. Kita bandingkan dengan kenyataan yang terjadi di kelas. Apa saja yang betul-betul yang sudah kita antisipasi, apakah benar terjadi, apa saja yang terjadi, dan apa saja yang tidak terjadi, hal-hal apa yang di luar dugaan yang terjadi itu ya. Itu dicatat gitu, dan itu kita bandingkan. Terus jika kamu menemukan hal-hal yang agak-agak di luar dugaan, nah itu bisa jadi masukan untuk perbaikan HLT ke depan gitu, ke HLT ke proses berikutnya. Makanya tadi ada prospektif dan reflektif. Nah, di retrospektif analisis itu kita melakukan dua hal tersebut bersamaan. Reflektif artinya kita melihat kembali apa yang sudah terjadi di kelas. Kita merefleksikan apa yang sudah terjadi di kelas dan membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Itu prospektifnya gitu ya.
Jadi pada saat kita lakukan retrospektif analisis, refleksikan apa yang sudah terjadi, terus coba cari justifikasi pada teori-teori yang ada. Kenapa ada siswa yang menjawabnya seperti ini gitu? Ada nggak teori yang mengatakan itu? Baca lagi, cari lagi teorinya. Oh ternyata ada di penelitian sebelumnya, penelitian orang lain mengatakan begini. Oh berarti untuk pembelajaran berikutnya harus dimodifikasi lagi nggak seperti apa gitu ya. Jadi itulah yang kita lakukan di retrospektif analisis. Nah, dan hal ini berlangsung berulang-ulang. Jadi ini disebut microcycle. Jadi microcycle itu siklus mikro, biasanya itu siklus harian atau siklus per pertemuan gitu ya. Jadi kalau dari pertemuan 1 menuju pertemuan 2, habis selesai pertemuan 1 langsung retrospektif analisis dan kemudian langsung putuskan apakah di pertemuan kedua perlu ada modifikasi atau perbaikan dan seterusnya. Itu mikro ya, berbasis pertemuan harian. Bisa juga mikro, itu mikro tadi. Kalau makro itu berarti 1 unit full gitu ya. Misalkan kamu mengajarkan pecahan, setelah tuntas tuh pecahan mulai dari pecahan senilai, penjumlahan, pengurangan misalkan ya, dari berbagai macam subtopik pecahan itu udah banyak gitu ya, udah beberapa kali pertemuan. Terus kamu analisa secara besar gitu. Bagaimana konsep pecahan senilai menjadi sangat penting untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan pecahan misalkan. Ya, itu udah makro, itu udah siklus makro gitu. Jadi ada mikro, ada makro. Nah, nanti ini arahnya ke depan adalah di conjectures local instruction theory. Jadi kalau ini dilakukan terus-menerus, nanti itu akan menjadi sebuah local instructional theory gitu, seperti tujuan di awal tadi, ya. Nah, secara singkat, saya rasa sudah habis PPT-nya. Secara singkat itulah yang dinamakan design research. Tetapi satu hal lagi yang penting yang belum saya masukkan di presentasi ini adalah kekuatan antara teori dan eksperimen di design research. Jadi ketika Anda membuat sebuah desain, itu nggak bisa asal-asalan. Anda harus punya background teori yang kuat. Background teorinya apa? Misalkan yang selama ini banyak dipakai ya teori RME ya, Realistic Mathematics Education. Tapi apakah design research harus selalu pakai RME? Tidak ya, tidak harus selalu RME. Ingat, design research itu adalah sebuah metodologi penelitian. Jadi teori belajarnya itu boleh macam-macam, tidak harus untuk RME gitu. Tetapi memang yang sering dilakukan adalah design research untuk penelitian RME. Jadi gitu, misalkan Anda mengajarkan pecahan dengan teori RME. Jadi membuat desain pembelajarannya nanti, aktivitas-aktivitasnya itu harus berdasarkan teori yang kuat, teori RME ke dalam hal ini gitu ya. Kalau Anda mau pakai teori yang lain ya silakan aja, nggak masalah gitu. Jadi misalkan mengawalinya dengan pecahan senilai. Bagaimana mengajarkan pecahan senilai? Anda pakai model matematika apa? Mau pakai model arsiran atau model I don't know, mungkin fair sharing atau lain-lain gitu. Jadi di situ pemahaman Anda terhadap matematikanya itu harus kuat juga gitu. Jadi ketika Anda melakukan design research, yang Anda pahami tentang konsep matematikanya itu harus next level gitu. Nggak cukup pemahaman Anda sekedar pemahaman sebagai guru matematika aja, tetapi pemahamannya harus lebih tinggi lagi, harus bisa paham bagaimana mengajarkan konsep matematik itu gitu ya. Jadi Anda harus bisa paham bahwa misalkan mau mengajarkan tadi penjumlahan pecahan, ada hubungan antar pecahan senilai dan
penjumlahan pecahan, nanti nyambungnya lagi ke KPK, ke yang lain-lain, terus bagaimana model yang dipakai, model arsiran, garis bilangan atau apa gitu. Nah, itu semuanya harus Anda kaji. Jadi dalam proses desain itu Anda belajar teori banyak gitu. Nah, selama ini yang saya rasakan dengan desain research yang banyak di UNJ itu adalah masih lemah di teori gitu. Memang kebanyakan kita desain researchnya untuk RME ya atau PMRI. Jadi mencarinya dengan konteks, dengan model dan lain-lain gitu. Jadi lebih berat ke sana, tapi perhatian untuk teori ke bagaimana pembelajaran konsep matematikanya itu masih lemah sebetulnya. Dan itu bisa kita perbaiki gitu ya. Jika Anda ingin melakukan desain research, saran saya kuatkan di teori itu ya. Teorinya itu dikuatkan dan kemudian nanti teori itu akan mendukung desain pembelajaran. Jadi Anda pakai teori untuk bikin aktivitas pembelajaran kan. Jadi ibaratnya teori ini diaplikasikan di pembelajaran dengan aktivitas Anda. Terus pada saat Anda teaching eksperimen Anda ambil data kan, ambil data tuh. Terus Anda retrospective analysis, dari retrospective analysis itu Anda berkontribusi kepada teori yang tadi Anda pakai itu. Bahwa data Anda mendukung teori itu tadi enggak, atau data Anda menunjukkan hal baru yang berbeda enggak gitu. Jadi nanti data Anda itu akan menguatkan teori atau memperluas teori gitu. Bisa jadi memperluas, misalkan teori sebelumnya mengatakan ABCD, ternyata Anda menemukan E gitu. Jadi bukan cuma ABCD tapi Anda menambahkan ada E di situ gitu. Jadi teori dan eksperimen itu saling erat terkait. Itu kekuatannya desain research. Seperti itu ya. Nah, secara singkat itu desain research. Sekarang ada pertanyaan nggak? Bu, saya Laili mau nanya kan ini dia kan pengulangan gitu ya kalau di DR ini. Nah, itu untuk pengulangannya apakah ada durasi penelitiannya gitu kayak berapa lama dalam jangka waktu berapa gitu kan tadi kan kayak misalnya mungkin 4 pertemuan gitu nanti kan pengulangan gitu apakah ada durasi ininya gitu Bu, durasi penelitiannya expirednya itu berapa lama kayak gitu Bu? Oke. Satu, pahami dulu ya, dimaksud siklus di sini atau pengulangan bukan berarti mengulangi apa yang sudah diajarkan, ya, bukan berarti seperti itu. Jadi yang dimaksud siklus itu adalah ada proses desain, ada proses eksperimen, ada proses retrospektif analisis. 3 proses itu yang diulangi, ya. 3 proses itu yang diulangi, bukan pembelajarannya. Itu satu, pahami. Jadi dalam siklus itu misalkan pertemuan pertama kamu udah lakukan desain, kamu lakukan teaching eksperimen, langsung kamu analisis. Terus di pertemuan kedua tidak harus mengulangi pertemuan pertama, tapi tetap lanjutkan, tetapi ada modifikasi atau perubahan-perubahan tergantung dari hasil pertemuan satu gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai misalkan kamu sudah setting misalkan 5 pertemuan. Sampai 5 pertemuan itu selesai. Udah, itu namanya satu siklus besar gitu. Nah, kalau itu mau diulangi, silakan saja. Bisa saja itu diulangi di kelas yang berbeda. Gitu. Misalkan kamu penelitiannya di 2 kelas nih, gitu ya. Misalkan penelitiannya di 2 kelas, nanti tergantung setting waktu penelitiannya. Bisa jadi jam pertama di kelas A, pertemuan pertama, terus jam ketiga di kelas B, pertemuan pertama. Bisa jadi kan kayak gitu. Jadi misalkan dari hasil belajar
jam pertama di kelas A ada retrospektif analisis, jadi ketika kamu masuk ngajarin hal yang sama di kelas yang berbeda, di jam yang berbeda, mungkin pertemuan pertama di kelas B akan berubah berdasarkan hasil tadi yang sebelumnya, gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi pengulangannya seperti itu ya. Nah, terus dalam konteks penelitian untuk tesis, untuk tugas akhir, tentunya kamu terbatas waktu. Kamu untuk melakukan tesis kan kalian punya waktu berapa? 6 bulan, setahun lah. Ya. Jadi pengulangan yang dilakukan di sini adalah pengulangan itu tadi siklus ya. Pengulangan preparation and design, eksperimen dan retrospektif analisisnya, bukan mengulangi pembelajarannya. Tetapi kalau misalkan kamu guru dan kamu tertarik dan mau melakukan itu dan mau kamu ulangi, misalkan kamu ngajar di kelas 7 tahun ini, terus tahun depan masih di kelas 7, terus tahun depan mau diulangi lagi pada topik yang sama, ya silakan saja gitu. Kalau dalam konteks mengajar kan kamu nggak punya keterbatasan waktu gitu ya. Menjawab pertanyaannya nggak tadi? Iya Bu, menjawab Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya, berarti kalau di yang di DR ini apakah butuh observer ya Bu buat pengamat, atau kita sendiri Bu? Tadi kan kalau kata Ibu di videoin ya Bu mungkin. Bisa aja kalau memakai observer gitu. Tidak harus ya. Bisa saja kamu di situ sebagai observer gitu. Jadi tidak harus kamu yang menjadi guru. Bisa saja kamu peneliti dan sebagai peneliti dan sekaligus observer. Bisa juga kamu sebagai peneliti sekaligus gurunya. Nah, ketika kamu menjadi guru, maka perhatianmu adalah perhatian mengajar saat itu gitu. Jadi mungkin pada saat kamu menjadi guru, kamu tidak bisa fokus memperhatikan cara berpikir siswa gitu. Kalau saya sih kebayang kalau saya pas lagi ngajar gitu ya, saya akan sibuk sendiri dengan yang saya ajarkan gitu, dengan berbagai macam kondisi kompleks di kelas gitu ya. Jadi ada kemungkinan luput nggak bisa lihat bagaimana anak bekerja gitu. Mungkin pada saat itu dibutuhkan adanya observer ya. Jadi sebetulnya desain riset sangat fleksibel. Yang penting Anda punya argumen kenapa pakai observer, kenapa tidak gitu. Punya argumen saya butuh data yang seperti ini, oleh karenanya saya butuh observer gitu ya. Kalau mau pakai video kamu rasa cukup ya nggak apa-apa juga gitu. Ya. Baik Bu. Ini tidak diwajibkan ya Bu, kalau yang PTK itu wajib ada observer. Berarti kalau R&D kalau kata Ibu tadi fleksibel ya Bu ya, sesuai kebutuhan. Iya, fleksibel. Terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan? Nah, salah satu kelebihan utama R&D dan design research adalah tadi saya sudah sampaikan ya bahwa ada hipotesis of learning process. Jadi Anda nggak cuma sekedar membuat LKS-nya, nggak cuma sekedar membuat alat peraganya, tapi Anda berpikir bagaimana siswa menggunakannya. Apakah mungkin ada kesulitan-kesulitan itu ya. Jadi lebih dalam ke situ. Kalau di R&D fokusnya bukan di situ. Kalau di R&D fokusnya ya di alat yang Anda buat itu. Gitu. Kalau Anda buat LKS ya di LKS-nya gitu ya. Dan aspek yang dilihat di R&D itu ada aspek tampilan, ada aspek
kegunaan, bahasa, dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau di design research, fokus utamanya adalah students learning-nya, bagaimana siswa belajar. Jadi fokusnya lebih ke situ gitu. Jadi kalau mungkin kalau memang ada unsur-unsur estetik atau tampilan dari LKS atau dari buku itu, apakah unsur-unsur itu membantu anak belajar gitu? Apakah gambar-gambar, ilustrasi yang digunakan membantu anak memahami konsep dan lain sebagainya. Jadi kita selalu berpikir bagaimana siswa belajar itu di R gitu ya, di design research. Jadi ketika Anda mau bikin design research, yang selalu Anda pikirkan di kepala Anda adalah bagaimana siswanya belajar. Gitu. Dan apa namanya? Kalau menurut saya pribadi yang sudah pernah melakukan design research gitu, design research itu adalah sebuah penelitian yang sangat kaya dan itu membuat saya sebagai peneliti belajar banyak. Jadi yang saya suka dari design research adalah di situ saya benar-benar merasakan menjadi desainer dan researcher. Jadi desainer dalam arti saya mendesain, saya merancang, saya membuat apa namanya aktivitas pembelajaran. Gimana sih ngajarin ini, gimana sih ngajarin itu gitu ya. Jadi ada proses kreatif di situ. Jadi ada proses kreatif yang saya suka gitu ya. Saya mau pakai apa ya, gimana ya gitu, ngajarin ini supaya asik, supaya anak belajar pakai apa ya gitu. Dan proses sebagai researcher saya harus berpikir ketika saya pakai ini anak-anak senang, tapi mereka belajar apa, gimana supaya matematik itu tidak hanya berhenti di menyenangkan, tetapi matematik itu penuh makna gitu loh. Jangan sampai terjebak, oh pembelajarannya seru ya, banyak game atau permainan gitu, tapi belajar apa gitu. Jangan sampai lupakan belajar apa gitu. Bahwa matematik itu tidak berhenti di menyenangkan, tetapi matematika itu harus bermakna, anak harus belajar gitu. Jadi kita sebagai peneliti harus berpikir jauh ke situ gitu. Jadi dari situ merupakan pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Jadi saya senang kalau misalkan membimbing mahasiswa yang desain research gitu, karena dalam prosesnya banyak belajar dan menjadi tahu lebih banyak gitu. Di sini ada yang udah pernah coba desain research? Belum, Bu. Tapi saya tertarik. Belum, tapi saya tertarik. Bu. Tertarik. Tapi iya, tapi kendala saya itu kan saya ngajarnya di SMA. Kalau misalkan SD dan SMP mungkin lebih mudah ya untuk mengaitkan dengan RME. Nah, kalau SMA sendiri kan materinya itu menurut saya juga lebih tinggi gitu loh, Bu, kayak limit kayak gitu-gitu kan pengaplikasiannya juga mungkin lebih sulit gitu. Mungkin saya bakal coba cari cara gimana biar bisa terkait juga dengan RME-nya gitu ya, Bu ya. Ya, apa namanya? Bukan berarti di SMA tidak bisa, udah ada kok penelitian-penelitian yang di SMA gitu ya. Ada bisa gitu. Cuman memang adanya harus difikirkan betul bagaimana gitu. Dan tadi kan saya bilang desain riset tidak harus selalu dengan RME, boleh dengan teori yang lain ya. Ya dicoba aja nanti gimana. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan?
Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, ini kita udah pertemuan keberapa ya? 9, Bu. Ini udah ke-9 ya? Minggu Iya, lalu kalian pertemuan udah UTS ke-9. ya? Oke. Iya, Bu, betul. Waktu sama Bu Pinta, apa aja penelitiannya? Eksperimen ya, kuantitatif ya, udah ya? Iya, Bu, sudah eksperimen yang apa namanya, perbandingan hubungan kalau nggak salah untuk kuantitatif, kemudian PTK dan R&D. Oke, PTK R&D udah ya. Oke. Baik, kalau gitu minggu depan berarti kita bahas metode penelitian kualitatif aja ya. Minggu depan kita ngebahas kualitatif dan kemudian mungkin strategi-strategi apa melakukan penelitian kualitatif. Jadi 2 minggu ke depan masih saya yang ngisi ya. Habis itu berarti ke 10, ke 11 ya. Berarti nanti ada sisanya itu untuk tugas individu. Nanti kalian kerjain tugas gitu ya. Baik, kalau gitu cukup ya untuk hari ini. Udah nggak ada pertanyaan nih, benar? Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Saya cukupkan ya. Iya, Bu. Nanti OBP jam 4 ya. Iya, Bu. Ya, Ya, baik Bu. Baik, Bu. 15.30 ya. Oke. Ya udah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ibu, ya udah pergi Bu. Kenapa, Bu Tuti? Ini saya kemarin pulang itu UTS-nya gitu. Telat ngiriminnya terus nggak masuk tim. Pas di WA ibunya nggak dibales gitu. Coba dicek lagi aja. Saya cek lagi aja ya. Makasih semua. Gila.